Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lunur Aziza, NIM 412181100085. Di sini saya ingin sharing tentang Sport Hall La Dehesa. Lokasinya itu berada di Madrid, Spanyol. Luas site-nya 10.254 meter persegi. Dan di sini area site-nya. Analisa tapaknya itu utara masih lahan kosong, barat lahan kosong, timur parkiran mobil, dan selatan view kolam renang. Madrid memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Yang lebih dominan di Madrid itu yaitu musim panas. Fasilitas yang ada di sana itu kolam renang, gym, sauna, sepak bola. Penggunanya itu pelajar, karyawan swasta, karyawan pemerintah, karyawan sipil. Bangunan ini terdiri dari akses utama, yaitu entrance, area office, dan area-area olahraga. Area basement itu terdiri dari ruang maintenance, ruang serbaguna, ruang medis, dan area ground floor itu area office, area entrance, dan area-area olahraga. Area entrance itu punya 3 pintu masuk, yaitu sisi utara, sisi timur, dan sisi selatan. Bangunan ini memiliki struktur atap terdiri dari rangka batang-batang lurus yang saling berhubungan di setiap ujungnya. Struktur bentang lebarnya terdiri dari rangka batang dari susunan elemen-elemen linear. Setiap batang tersebut terhubung pada titik kumpul dengan sambungan sendi membuat kuat bangunan ini. Dan rangka batang memberikan kekuatan tekan di struktur beton. Untuk tiangnya pun terbuat dari cor beton bertulang yang berbentuk lingkaran, dan besi-besi tulangan berada di dalamnya dan dilapisi dengan coran. Bangunan kolam renang ini berbentuk kaca, dan di musim panas di bagian bawahnya ini terbuka ke padang rumput melalui jendela-jendela di sekelilingnya. Di atas kaca ini dilindungi dengan kerai dengan kisi-kisi aluminium horizontal, dan atapnya pun dibentuk 4 skylight besar dan rangka batang yang bisa dibuka dan ditutup. Dan ini atap terbukanya, dan ini contoh atap tertutupnya. Pencahayaannya itu banyak memanfaatkan matahari di siang hari, jadi lebih sedikit menggunakan lampu pada siang hari. Dan area entrance-nya itu didesain dengan seluruhnya itu dilapisin dengan lembaran seng sebagai elemen kesatuan tanpa perbedaan antara fasad dan atap. Bangunan ini itu bangunan area kantor yang dibentuk di lantai dasar. Di atasnya ini menggunakan fasad berventilasi dari panel laminasi bertekanan tinggi yang disesuaikan pada kayu. Jadi material ini tuh material kayu. Analisa SWOT-nya itu kekuatannya udah pasti kuat karena strukturnya beton bertulang. Area sekitar masih luas, bisa ditambahkan untuk taman. Konsep bangunan ini hemat energi karena tidak banyak menggunakan lampu di siang hari. Kelemahannya itu fasilitasnya kurang lengkap. Daya tahan material entrance-nya kurang tahan lama karena menggunakan lembaran seng, dan akses disabilitasnya tidak ada. Peluangnya itu bisa kerjasama dengan pemerintah ataupun swasta untuk mengadakan event-event olahraga dan membuat sport center berstandar nasional. Masalahnya itu iklim
di sini itu cenderung panas dan transportasi publiknya pun susah. Hasil analisa dari saya itu, maka butuh penambahan fasilitas material yang ramah lingkungan, pemberian secondary skin untuk meredam panas, dan menambah akses disabilitas dan moda transportasi publik. Berikut sharing tentang Nia School Playground. Playground adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk belajar dan bermain bagi anak-anak. Penggunanya itu anak-anak, orang tuanya, dan guru yang mengajarkannya. Perancang fasilitas playground ini lebih menekankan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya. Lokasinya itu berada di Mexico City. Luasannya 605 meter persegi. Area dari gedung ini hampir 80% digunakan sebagai sarana belajar dan bermain. Sisanya ruang pengelola dan toilet. Sistem cahaya ini dirancang menciptakan lingkungan yang nyaman dan alami. Sistem cahaya melalui jendela-jendela kaca dan pintu kaca, dan view-nya itu ke taman outdoor, agar ruang di dalam itu tetap terasa seperti alami dan merasakan alam di dalam ruangan. Material bangunan ini dari beton yang dibungkus dengan kayu serta karpet busa agar arena belajar dan bermain lebih aman dan nyaman. Dan hampir semua furnitur menggunakan material ramah lingkungan, yaitu material kayu. Untuk interiornya, khusus di area belajar dan bermain, menggunakan kayu dan dilapisi oleh gabus dan busa ataupun kulit. Sedangkan area toiletnya itu menggunakan material keramik dan marmer. Struktur bangunan ini menggunakan struktur beton bertulang dan bisa dilihat seperti gambar ini. Di dalamnya besi-besi tulangan dan di luarnya dilapisi cor-coran beton. Ruang belajar ini terdiri dari susunan kayu geometris. Untuk membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan dan membuat semangat untuk beraktivitas. Elemen-elemen desain ini dibuat untuk mengeksplorasikan diri anak-anak, memanjat, melompat, membangun dan mengembangkan keterampilan yang berbeda-beda. Dan area outdoor ini menggunakan area-area yang bergerak bebas. Latarnya ini memiliki ruang gerak untuk melatih tubuh dan pikiran, dan membuat aktivitas indoor terasa outdoor dan outdoor pun terasa indoor. Bisa dilihat seperti gambar ini. Analisa SWOT-nya itu, kekuatannya yang utama, struktur bangunannya itu kuat karena menggunakan cor beton bertulang dan dilapisi dengan elemen-elemen garis dari kayu seperti yang tadi. Dan hampir keseluruhan bangunan ini menggunakan material kayu yang ramah lingkungan. Kelemahannya itu fasilitas outdoornya masih kurang banyak dan tidak ada area untuk disabilitas anak. Peluangnya itu mengadakan event-event belajar dan bermain untuk melatih tubuh, belajar, dan cara berpikir anak-anak. Ancamannya itu adanya playground lain dengan sarana yang lebih lengkap. Hasil dari analisa saya, maka penambahan fasilitas belajar dan bermain di area outdoor lebih ditambah karena kurang banyak, dan penambahan taman untuk menambah area lingkungan agar lebih asri dan alami. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.